Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم bersama ya Rabbi bil Mustafa maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عليم الأول مقتحم يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم آمين تذكر رضيم بذي السلام مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh Masjid Raudatul Jannah yang kita cintai. Pertama dan utama, tiada untaian kata yang pantas diucapkan terlebih dulu, kecuali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Rabbul Izzati. Berkat karunia limpahan rahmat taufik serta hidayahnya, pagi hari ini kita bisa bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah. Dilanjutkan dengan taklim sebagaimana biasa rutin setiap hari Sabtu. Mudah-mudahan ilmu-ilmu yang telah didapatkan oleh kita semua bermanfaat buat kita semuanya, menambah khazanah dan menambah
perbendaharaan amal kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rahmat tadi serta salam sejahtera terlimpah curahkan pada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melimpah kepada keluarganya, sahabatnya, pengikut-pengikutnya, tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semuanya juga mendapatkan syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan pelajaran hadis dari kitab Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani wa bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أسار السماء كانت من الليل فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا فقال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب وأما من قال مطرنا بنور كذا وكذا fadzalika kafirun bi mu'minun bil kawakib muttafaqun alaih. Ada sebuah cerita hikayah Zaid bin Khalid pernah sholat subuh bersama Nabi di Hudaybiyah. Nama Hudaybiyah ini terkenal, yaitu termasuk mikot bagi orang mau umroh maupun haji, yaitu Hudaybiyah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah melalui jalur lama, pertengahan antara Jeddah dan Mekah ada yang namanya daerah atau wilayah namanya Hudaybiyah. Sekarang ini daerah Hudaybiyah ini adalah peternak onta. Jadi jamaah kalau mau melihat onta adanya di Hudaybiyah. Hudaybiyah ini termasuk daerah yang agak subur dibandingkan dengan kota Mekah sendiri. Anehnya onta di sana makannya juga rumput, tetapi tidak tumbuh rumput di sekelilingnya. Bisa kita bayangkan, kita punya kambing, tetapi di lingkungan kita nggak tumbuh rumput. Kira-kira mau didatangkan dari mana itu rumput? Padahal onta makannya banyak. Ternyata di sana rumputnya beli, Pak. Rumput di sana sudah dipak, di packing, ya kira-kira sebesar setengah meter diikat rapi gitu. Kayak kalau di kita orang beli rumput cepat, ya itu tukang kebun itu taman itu beli rumput cepat itu kan itu betul begitu. Itu rapi sekali. Nggak kayak kita kalau lagi musim
kurban yang ngarit semaunya ya, rumputnya acak-acakan langsung dilempar ke atas mobil atau becak gitu. Di sana dibawa pakai mobil, sudah di packing cakep sekali, diikat. Itu rumput-rumput dari daerah-daerah yang subur. Onta itu afala taqilun afala tatadabbarun, ya termasuk itu di dalam ayatnya. Apakah kamu melihat onta itu, di mana onta itu makannya juga dari rumput, tetapi air susunya tidak berbau amis. Kalau sapi susunya tuh bau kan, bau bermus, apalagi kambing ya. Tapi onta itu tidak, air susunya itu mentah, itu enak sekali dan menjadi obat. Sehingga pada saat belum pandemi, jamaah kita sering diajak ke Hudaybiyah untuk melihat onta sebelum ada berita penyakit yang datangnya dari onta itu. Maka dibolehkan ke sana, kemudian minum air susu yang baru diperas itu, dimasukin ke apa namanya itu, baskom, terus diminum pakai gelas. Ya Allah, ya. Tadinya melihat ontanya dan lingkungannya jijik juga, tapi begitu dipikirin di sana hanya baskom dan susunya, kemudian ada gelasnya, diminum, dinikmati, nggak bau, rasanya enak. Itulah air susu onta. Di Hudaybiyah itu banyak sekali. Nah ini Zaid bin Khalid sholat subuh bersama Rasul di Hudaybiyah fi asari samai. Jamaahnya itu basah kuyup, malam hari hujan, kemudian basah semuanya. Setelah selesai sholat, Rasulullah kemudian berbalik menghadap ke jamaah. Faqala, bertanya Rasul, hal tadruna madza qala rabbukum? Wahai jamaah, adakah Anda tahu kenapa Allah menurunkan hujan ini dan Anda semuanya basah? Jamaah menjawab para jamaah, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya apa? Jamaah itu nggak ngerti kenapa Allah menurunkan hujan sehingga kita kehujanan dan basah kuyup semalam itu sampai sekarang masih basah di pagi hari begini. Tahu nggak maksud Allah? Jawabnya nggak tahu. Allah Maha tahu dan engkau wahai Rasul pasti tahu. Jawabnya Rasul, qala asbaha min ibadi mu'minun bi. Di antara jamaah ini ada yang percaya dengan saya dan ada yang tidak percaya dengan saya. Itu. Jadi sekian banyak jamaah yang basah kuyup semua, Rasul tahu di antara sekian banyak ada yang percaya dengan saya sebagai Rasul, beriman kepada saya sebagai Rasul, ada yang tidak percaya kalau saya adalah Rasul. Orang kalau tidak percaya dan tidak percaya dengan Nabi namanya ya kafir.
Siapa mereka orang yang percaya kepada Nabi? Fa'amma man qala, yaitu mutirna bifadlillahi wa rahmatihi, orang-orang yang meyakini bahwa turunnya hujan itu adalah rahmat Allah. Nah itu sebagian banyak ya, kalau hujan turun karena memang kehendak Allah, karena rahmat Allah, ini sebagian banyak. Tapi ada fadzalika mu'minun bi kafir bil kawakib, ada orang yang tidak percaya dengan kejadian ini karena kehendak Allah, itu orang-orang yang kafir. Dia percaya dengan adanya gara-gara bintang, percaya dengan bintang. Nah, disinilah jamaah yang berbahagia, mereka disebutnya adalah orang kafir karena bukan karena kehendak Allah, tapi karena adanya bintang-bintang. Sekarang ini sudah agak sepi dengan bintang-bintang. Bintangnya apa? Bapak Ibu kalau lahir bulan Januari, bintangnya apa? Dulu ini ngetren sekali ya, ilmu perbintangan ini. Nah ini kalau percaya dengan adanya bintang itu kita itu dianggap syirik. Yang bikin bintang-bintang di majalah Amanah itu teman saya. Pernah saya ketemu, saya tanya, Mas, saya mau tanya, Anda kan yang bikin bintang-bintang di majalah Amanah? Ya betul. Itu apakah Anda yakin kalau itu seperti itu? Misalnya bintang Gemini yang lahir di bulan Juni, bimbang sana bimbang sini, tetapi dia adalah sangat romantis misalnya. Nah ini macam-macam. Kemudian bintang Leo misalnya, orangnya serius, galak. Kalau iya, enggak. Jawabannya begitu. Ya itu mas, saya cuma kira-kira aja. Jadi hanya dipas-pasin aja, ada plus minusnya gitu. Oh jadi itu nggak pakai ilmu, ya kira-kira aja. Tapi orang pada percaya. Nah, minggu ini Aquarius misalnya tuh keuangan berbulan akan tambah setelah seminggu kemudian. Iya, orang bulannya sudah bulan tanggal tua, ya tentu keuangannya berkurang, akan tambah karena akan gajian di tanggal muda. Maka dari itu Anda harus prihatin, jangan boros-boros, dan bersyukur setelah mendapatkan keuangan. Itu digitu-gituin. Jadi kalau di atas itu merugikan, di bawah menguntungkan. Di atas menguntungkan, di bawah merugikan, sebagai keseimbangan aja. Waduh mas, kalau begitu caranya ya ente itu ngapusi, ya, itu nipu banyak orang. Dia bilang, ya saya kan kerja, dan saya kayak begitu hanya bolak-balik aja dari minggu ke minggu, dari hari ke hari begitu. Kemudian supaya dapat duit saya, gimana caranya? Orang banyak yang percaya begitu. Ini maka dalam taklimul muta'alim dikatakan ilmu perbintangan itu adalah haram hukumnya. Percaya dengan bintang-bintang seperti itu.
Di minggu ini bagaimana dengan nasib Anda? Di situ tertulis masalah keuangan. Ya. Kemudian ada lagi masalah percintaan, yang masalah itu Anda akan diputuskan ya sama kekasihnya. Maka berhati-hatilah berbicara dengan orang yang Anda sukai, misalnya. Ada begitu. Nah, ilmu perbintangan ahli nujum itu tidak dibolehkan dalam agama untuk diyakini. Kenapa? Akan mendahului takdir Allah. Kan belum dijalani. Minggu ini belum dijalani gitu. Tapi dia sudah nebak-nebak begitu. Mendahului takdir Allah, mendahului kehendak Allah. Itu yang tidak boleh. Seolah-olah lebih hebat daripada Allah. Itu. Ia ahli nujum itu hukumnya diharamkan. Kalau orang-orang yang meramal bagaimana? Termasuk. Nggak boleh kita meramal. Saya coba, ada teman saya bilangin, sini, coba mana tangan kirimu. Kenapa emang Pak? Ya mau saya ramal, tunjukin tangan kiri. Saya lihatin gitu, pura-pura baca doa, pura-pura. Gimana Pak? Waduh, kalau dilihat dari garis tangan ini, rezeki kamu nih pasang surut nih. Iya benar Pak, benar Pak. Orang lagi kalah tuh, mengelir aja itu. Benar Pak. Emang kemarin saya dapat rezeki, sekarang lagi kosong banget Pak, minus banget nih Pak. Ya mana ada tuh rezekinya pasang surut. Dan mana Bapak tahu? Nah ini garisnya ini nggak terus nggak sampai akhir nih, sampai di sini habis, kemudian disambung lagi di sini lagi ini. Ya, jadi ini menunjukkan apa namanya, rezekinya pasang surut, kadang ada kadang nggak ada. Benar Pak, apa kata Bapak benar ya? Ini saya padahal coba pura-pura, kok dia benerin begitu ya. Terus lanjutnya gimana Pak? Ya ini ada sambungannya ke sini, tapi jalurnya sangat sempit ini. Ya mesti perlu diupayakan bagaimana supaya bisa nyambung ke sini gitu. Iya Pak. Iya. Terus gimana caranya supaya nyambung sini? Ya berdoa, mendekatkan diri kepada Allah dan usaha semaksimal mungkin. Ya memang kan begitu ya. Ikhtiar atau kerja, baca doa, ya itu kan. Kayak itu percaya banget itu. Insya Allah. Orang datang ke dukun kalau memang lagi kalah apalagi ini, itu ya percaya aja. Jadi tidak boleh kita percaya dengan bintang-bintang yang itu, meyakini, apalagi mengimani, di iman kepada itu nggak boleh. Sekedar kita baca-baca, iseng-iseng ingin tahu, ya boleh-boleh saja. Perhatikan. Di awal itu menyenangkan, di akhir kurang menyenangkan. Kalau di awal menyenangkan, kalau di awal itu menyedihkan, akhir menyenangkan. Karena itu penyeimbang. Jadi orang-orang yang sholat subuh pada waktu itu basah kuyup, ada yang meyakini hujan ini gara-gara ya, ada yang bintangnya misalnya bintang kejora bagaimana gitu. Kalau bintang kejora sih Lesti ya. Membawa sial, ada di antara kita yang membawa sial karena bintangnya bintang ini gitu. Bukan karena memang kehendak Allah hujan turun itu.
Kemarin kapan saya sudah pernah menyampaikan, ketika kita itu ingin diselamatkan dari hujan atau memindahkan hujan, doanya adalah sholawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, dalam hati kita, ya Allah, hujan silakan turun, tapi jangan di wilayah ini. Jadi tindakan nggak melarang kalau Allah menurunkan hujan. Yang nggak boleh, ya Allah, jangan turunkan hujan, ya Allah, jangan turun hujan. Kan bahasa gampangnya ngomong memang begitu, tapi hatinya nggak begitu. Maksud saya adalah, yaitu turun silakan, tapi di tempat lain, pindahkan ke sana, ya Allah. Itu sholawat Ibrahimiyah. Nabi Ibrahim alaihissalam juga doanya di tanggal 10 Muharram. Kemarin itu tanggal 10 Muharram. Banyak peristiwa yang terjadi di zaman-zaman Nabi, termasuk Nabi Ibrahim itu musuhnya raja yang zalim, raja yang kejam, namanya Raja Namrud. Karena Ibrahim itu menyebarkan agama Hanif, yaitu agama Islam, akhirnya ditangkap oleh raja, akan dibakar. Begitu dibakar dengan api yang begitu besar, doanya, ya nar kuni bardan wa salam. Wahai api, jadikan pada diriku adalah dingin dan selamat. Mohon maaf kalau ini nggak dingin, ini hangat kelihatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya naru kuni bardan wa salam. Wahai api, Allah, jadikan api ini tidak membakar saya, bahkan dingin, tapi selamat, bardan wa salam. Kalau cuma ya naru kuni bardan, ya Allah, jadikan api ini dingin buat saya, bisa kedinginan tuh Nabi Ibrahim, bisa beku karena minta dingin doang, tetapi wasalamat dan selamat. Dingin yang menyelamatkan seperti dinginnya AC-nya masjid betul-betul jannah. Enak apa enak Pak? Adem. Ibu-ibu kedinginan nggak Pak? Ya, dingin, tapi dingin yang menyehatkan, jangan dingin yang menyakitkan. Terjadi peristiwa itu tanggal 10 Muharram, tanggal 10 Asyura kemarin, Jumat tanggal 10 Asyura. Ya. 10 peristiwa, diantaranya adalah Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Kalau begitu secara logika api itu membakar. Tetapi ketika Allah itu berkehendak untuk tidak membakar, maka tidak panas. Ilmu tauhid kita, keyakinan kita kepada Allah SWT, apabila Allah menghendaki api itu tidak membakar, maka tidak akan mempan, tidak akan hangus. Nasi itu mengenyangkan, logikanya begitu. Tapi kalau Allah menghendaki bahwa api itu tidak nasi tidak mengenyangkan, Anda makan habis berapa piring nggak kenyang-kenyang. Itu atas kehendak Allah.
Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Ketika Allah menghendaki sesuatu, hanya mengatakan kun. Kun itu bahasa Arab artinya jadilah. Karena itu bentuk fi'il amar. Fi'il madinya kana yakunu kaunan wa makanan fa huwa kainun fa dzaka makunun kun la takun makanun mikanun. Kana yakunu kun fi'il amar untuk perintah, la takun fi'il nahi. Ya. Kurang apa hebatnya seorang syekh yang ada di Indramayu. Syekh siapa namanya? Panji Gumilang. Tentaranya banyak, tanahnya luas, alat-alat, bahkan di bawah tanah ada tempat khusus menyimpan senjata. Di demo sama orang-orang 20.000 disiapkan, ya. Tentaranya, polisinya dibayar dan backingnya sangat kuat. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki agar dia itu dicampakkan, dibuka ayatnya, tidak berdaya apa-apa. Kita ini termasuk saya, kalau dibuka ayatnya, Masya Allah, jatuhlah harga diri seseorang. Kita kan hanya karena ditutupi oleh Allah ayatnya. Ayo masing-masing, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Allah sudah membuka ayat kita, malu kita. Pernah berbuat dosa, pernah begini, pernah begitu, ya kan? Tapi Allah tutupin ayat kita. Panji Gumilang ternyata juga korupsi juga, berbuat senonoh, ya, perbuatan yang tidak terpuji, yang lainnya banyak. Itu kenapa Allah telah membuka aib seseorang. Allahumma malikal mulki tutil mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah kan bisa mengangkat derajat seorang untuk menjadi raja, menjadi pemimpin atas kehendak Allah. Dia menghendaki seorang ini untuk jadi presiden, maka jadilah presiden. Berjuta-juta orang yang menghalangi, tapi kalau Allah sudah menghendaki agar dia untuk jadi presiden, jadi presiden. Gus Dur kurang apa? Contohnya, mohon maaf, mata buta. Pada saat itu Allah menghendaki untuk jadi presiden meskipun tidak sampai selesai. Tapi jadi presiden 2 tahun setengah. Maaf, ada orang negara lain mengatakan, emang Indonesia nggak ada yang melek apa? Kok orang buta jadi presiden? Masya Allah. Masya Allah. Sampai seperti itu, ya. Tapi Allah menghendaki jadi presiden dengan cara poros tengah dan lain sebagainya. Itu kehendak Allah. Memang itu cara Allah yang menitahkan seperti itu. Ini maka apa? Kita mohon kepada Allah agar aib kita itu ditutupi. Jangan sampai aib kita itu dibuka. Ketika aib kita dibuka, sudah habis ceritanya. Itu jemaah yang berbahagia. Tidak boleh kita mengatakan orang kafir kepada orang Islam. Nah ini,
Hadis ini sangat menggelitik sekali. An Abi Umar radhiyallahu anhu maqala, dari Abi Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qala rajulu li akhihi, ketika ada seorang laki-laki mengatakan kepada saudaranya, ya kafir, wahai orang kafir. Orang Islam dibilang orang kafir, apalagi orang kafir. Islam dikafir-kafirin. Namanya kelompok takfiri. Dan ini ada paham-paham seperti ini, Pak. Di Indonesia sudah berkembang mengkafir-kafirkan orang Islam. Faqad ba'a biha ahaduhuma, maka orang yang demikian itu mengkafir-kafirkan orang Islam, apabila orang yang dikatakan kafir itu memang orang kafir, bukan orang kafir, maka hukum kafir itu sendiri kembali kepada dirinya. Fa in kana kama qala wa illa raja'at alaihi, muttafaqun alaih. Mohon maaf, misalnya Pak Jidarno dibilang ente kafir, ya ngomong saya, maka hukum kafir itu adalah kembali kepada saya. Mau dia orang Islam dibilang kafir. Dan ini yang terjadi di negara-negara luar. Pentingnya kita itu semangat beragama harus diimbangi dengan semangat kebangsaan. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian daripada iman. Di negara luar tidak ada hubbul watan, semangat agamanya kuat, tauhidnya kuat, sangat fanatik betul dengan agama, tetapi tidak dibarengi dengan wawasan kebangsaan, hancur. Dia akan perang, saudara. Yang terjadi di Yaman, sama-sama umat Islam. Yang terjadi di Maroko, sama-sama umat Islam. Hanya mempertahankan fahamnya dia ngaku paling benar dan orang lain salah. Tidak memikirkan bagaimana kalau kita perang, negeri kita nanti akan seperti apa, keturunan kita seperti apa. Tidak ada itu, wawasan kebangsaannya tidak ada. Maka hancur negerinya. Berapa contoh sahabat-sahabat Nabi yang meninggal karena sakit? Satu, Abu Bakar yang sakit. Umar meninggal dibunuh. Utsman meninggal dibunuh. Sayyidina Ali meninggal dibunuh. Dan yang membunuh orang hafal Quran. Quran apa ilmunya mulzam? Hafal Quran, tetapi bisa membunuh Sayyidina Ali sebagai pintunya ilmu, kata Rasul. Kalau Rasul gudangnya ilmu, Sayyidina Ali adalah pintunya ilmu. Dibunuh meninggalnya karena tidak berwawasan kebangsaan. Hanya mengatakan Ali sudah kafir. Kalau menggunakan hukum tidak dengan hukum Allah adalah hukumnya kafir. Kalau kafir halal darahnya boleh dibunuh. Itu Pak. Ini kejamnya faham Islam yang seperti itu akan perang bersaudara. Negerinya berdasarkan Islam. Bayangin, negerinya berdasarkan Islam. Tapi kenapa terjadi perang seperti itu? Karena tidak ada wawasan kebangsaan, tasamuh, saling menghormati, saling menghargai, saling menjaga. Itu tidak ada. Di Indonesia asal ada faham ahli sunnah wal jamaah, NU, yang meyakini bahwa ada tasamuh, ada toleransi, enak,
Silahkan yang beragama. Yang mayoritas akan melindungi pada yang minoritas. Selagi Islam masih jaya, masih besar, orang-orang non-muslim akan aman, dilindungi, dihormati, dihargai. Tapi yang tidak percaya dengan Pancasila, yang tidak menginginkan negeri kita itu berpancasila, harusnya negeri Islam, ini NII yang ada di Panji Gumilang, negara Islam Indonesia. Semua pemerintah salah semua, nggak ada yang benar. Pokoknya salah. Pemerintah tauhid, pemerintahnya tauhid, salah semua pemerintahan. Yang sekarang senang dengan nge-share seperti itu, menganggap pemerintah kita juga tauhid. Pemerintah salah, harus ganti. Kalau perlu negeri kita berdasarkan Islam, ngotot dan sangat kuat seperti itu pendiriannya. Ini yang akan menyebabkan perang saudara. Itu perang saudara. Tidak menghargai orang lain. Lalu kita, apalagi negeri kita itu berpulau-pulau, sangat mudah digoreng kalau untuk perang nasional seperti itu. Tapi dengan kita Bhinneka Tunggal Ika, itu sudah menjadi sebuah kesepakatan. Dan itu adalah ambilan dari Al-Quran. Intisarinya adalah Pancasila itu. Geografi akan dihilangkan, dihapus. Berbahaya. Berbahaya. Ya. Maka kita perlu untuk berkebangsaan. Boleh semangat hijrah. Semangat hijrah. Dari artis hijrah ke Islam. Casingnya saja yang hijrah. Pakaiannya. Kulitnya serba. Terus pakai gamis. Jenggotnya panjang. Serbanya macam. Isinya masih kosong, casingnya aja yang hijrah. Fanatiknya dengan Islam luar biasa. Awas, hati-hati. Kalau fanatik dengan Islam kemudian tidak menghargai yang lain, itu akan benturan sesama saudara kita. Ya boleh. Jadi tahu hijrah ini, hijrah dari kita, baik hijrah lisannya, hijrah qalbiyah maupun perilaku kita. Harus ada perubahan dari situasi dan kondisi yang tidak baik menuju kepada situasi dan kondisi yang baik. Keadaan yang kurang menguntungkan kita rubah. Mindset kita rubah supaya lebih menguntungkan dan lebih baik. Itu hijrah arti secara luas. Tidak boleh kita menghina agama lain. Tidak boleh kita memusuhi agama lain. Ini harus berwawasan kebangsaan. Tadi malam saya kumpul dengan Kapolsek, dengan Camat dan Ramil, membahas masalah ini. Disampaikan juga oleh Kapolsek, diharapkan agar warga kita itu waspada dengan paham-paham yang radikal yang membuat negeri kita ini ada kerusuhan, yang tidak mau dengan hormat bendera, mulai dari hal-hal yang kecil karena syirik itu. Ingin mengganti dasar negara kita. Sebagai ketua DMI diminta mereka tolong Pak Toha ikut berpartisipasi dalam mengawasi perkembangan di negeri kita, di lingkungan kita. Paham-paham yang melawan juga dengan negara maupun dengan umat Islam
yang perlu diwaspadai. Partai komunis misalnya sudah dilarang di Indonesia. Ya. Jangan sampai muncul lagi. Kita ngaji seperti ini tenang, damai, itu karena negeri kita aman. Lalu coba kalau lagi perang, kalau kita dimusuhi oleh mereka, ngapain itu baca salawat? Ya udah bebel, Mustafa, haram hukumnya, bid'ah ini bid'ah ini. Apa kita nggak marah gitu? Tapi kalau kita didiamin, aman, damai, tentram, adem, ayam, gelenggem, kita di masjid enak begini, ada makanan bisa makan, ada minuman bisa minum. Karena tidak ada yang ganggu. Lah kalau ada musuh nggak damai, yang ganggu. Bagaimana kita akan bisa melaksanakan sholat dengan tenang kalau bom molotov tiba-tiba jatuh atau ada peluru nyasar di Palestina seperti itu? Bagaimana orang Palestina akan ibadah dengan tenang kalau negerinya sudah diawasi oleh musuh-musuhnya? Maka jaga negeri kita, jaga kedamaian negeri kita. Wawasan kebangsaan harus kita miliki. Boleh kita untuk semangat untuk beragama, begitu hebatnya, tapi harus ingat, wawasan kebangsaan harus kita miliki. Di antaranya kita saling menghormati, saling menghargai, itu. Tidak boleh menganggap mereka adalah musuh, apalagi kaum takfiri. Ini kelompok-kelompok kaum takfiri itu muncul di zaman Khawarij. Kaum Khawarij, kaum Syiah adalah kelompoknya Sayyidina Ali. Kaum Khawarij yang memusuhi. Kaum Khawarij mengatakan kelompoknya Sayyidina Ali adalah kafir. Kalau sudah dikatakan kafir, itu boleh dibunuh, kan jadi musuh. Padahal sama-sama Islam. Syiah juga keras begitu ya, Masya Allah. Jadi ada kelompok Salafi, ada kelompok Wahabi, ya. Ini juga perlu kita hormati selagi dia itu tidak memusuhi, selagi dia itu tidak membuat kacau. Biarin kira-kira 10 menit lagi, karena biar kita bisa sholat syuruk. Ini waktu syuruk. Sholat syuruk itu pahalanya masih ingat sama dengan ibadah haji dan umroh. Sayang kalau kita nunggu kemudian kita pulang. Bagi yang sempat yang kita sholat 2 rakaat doang gitu. LDII, Lembaga Dakwah Islam, datang ke DMI, Ustadz, kami dari LDII. Apa itu LDII? Iya kok, LDII kita bukan yang seperti orang-orang sangka. Apa itu? Kalau misalnya Ustadz datang ke tempat saya atau ke masjid saya sholat, lalu saya pel, saya siram, karena dianggap najis. Belum ngomong apa-apa dia sudah ngomong begitu. Baik, sebagai ketua DMI, Dewan Masjid Indonesia, pokoknya Masjid LDI juga perlu kami rangkul, ajak ayo bersama-sama. Makin luntur Pak. Yang dulunya begitu sudah nggak begitu sekarang katanya. Gitu. Saya mau tolong sapi. Oh iya, gimana? Rumah Ustadz di mana? Tolong dong Sherlock kirim daging sapi. Kurban kemarin. Ketua LDII. Ya. Dulu begitu Pak. Bapak datang ke sana. Impel Pak. Najis. Dia paling suci. Dulu tuh LDII yang dulu kayak itu. Sekarang enggak seperti itu. Alhamdulillah. Banyak mulai. Di Mekah sendiri begitu.
Paham habis sudah mulai kendor. Sudah mulai. Wanita boleh nyupir, wanita boleh kerja. Iya, boleh kerja. Dulu nggak boleh. Wanita boleh belanja, bahkan sendirian pun nggak masalah. Kalau dulu harus dikawal oleh pembantu atau oleh supir. Sekarang boleh sendiri. Mulai lunak hukum-hukum. Karena apa? Karena banyaknya ketidakadilan antara kaum laki-laki dan perempuan di sana. Nah, dari sinilah bapak-bapak yang berbahagia, sekali lagi kita mohon kepada Allah di Muharram ini adalah bulan-bulan pertolongan, termasuk Nabi Ayub alaihissalam yang sakit seluruh tubuhnya, yang sehat hanya hatinya saja, Pak. Bahwa apa-apa, semuanya sakit, Pak, seluruh badan. Nabi Ayub mohon kepada Allah untuk disembuhkan pada tanggal 10 Syuro, sembuh total, sehat semuanya. Nabi Ayub. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh Fir'aun, akan dibunuh. Di Red Sea, Laut Merah, terjadi kejar-kejaran antara Fir'aun dengan Musa. Nabi Musa pukulkan tongkatnya ke laut, airnya menyisih. Nah, tongkat itu tuh, kalau dipukulkan jadi ular, tapi karena di depan lautannya sah, dia bisa lewat. Sudah selesai nyebrang, Fir'aun ngejar, di tengah laut dipukulkan lagi tongkatnya, datang airnya bagaikan tsunami. Red Sea, Laut Merah, tenggelamlah Fir'aun, terjadi pada tanggal 10 Asyura. Doanya Nabi Musa, Allahumma lakal hamdu, ya Allah, kepadamu kami memuji, ya Allah. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamu ya Allah istaka, kami mohon pertolongan dan mohon perlindungan, ya Allah. Wa antal musta'an, engkaulah zat yang maha penolong, ya Allah. Allahumma lakal hamdu lakal musta'an wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Tidak ada daya dan upaya kecuali mendapatkan pertolongan darimu, ya Allah. Itu doanya Nabi Musa alaihi salam. Nabi Adam ketemu dengan Ibu Hawa, terjadi pada tanggal 10 Asyura. Di mana? Di Jabal Rahmah. Ini yang baru pulang haji, Pak Haji Martono mana nih? Ada Bu Sela di situ, Bu? Ada apa enggak? Ada. Kemarin ke Jabal Rahmah apa enggak itu? Yang ada tuguhnya itu pertemuan Adam dan Hawa, diturunkan ke dunia, bedanya ratusan tahun, bukan beda sehari dua hari, Pak. Adam turun ya di India, Ibu Hawa turun di Jeddah. Bayangin jauh gitu. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosir. Itu doanya Nabi Adam mencari Ibu Hawa. Puluhan tahun, ratusan tahun gak ketemu-ketemu, ya Allah. Satu-satunya istri yang memang baru satu istrinya, dan hanya satu itu. Rabbana dzolamna, ya Allah, aku telah menganiaya diriku karena makan buah khuldi. Angkusana wa ilam taghfir lana, ampuni saya Allah. Rabbana dzolamna angkusana wa ilam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni diriku, ya Allah, lanakunanna minal khosirin, niscaya tergolong orang-orang yang rugi kami, ya Allah. Jadi cara berdoa pun ada adabnya, ada akhlaknya. Ya Allah, mengakui dosa dulu tuh Adam. Saya telah menzolimi diri saya, ya Allah.
buah khuldi yang dilarang untuk dimakan, ya Allah, ternyata saya makan. Maka saya dihukum, diturunkan ke dunia, ya Allah. Ampuni saya, ya Allah. Jika Engkau tidak mengampuni saya tergolong orang-orang yang rugi, ya Allah. Nah, tuh bahasanya cantik. Ya. Nabi Lut keluar dari perut ikan 40 hari 40 malam di perut ikan, keluar tanggal 10 Asyura. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Itu juga terjadi pada tanggal 10. Itu doanya itu Al-Qur'an. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, ya Allah. Inni kuntu, sesungguhnya aku telah menzalimi diri saya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Dia merasakan dirinya adalah zalim. Kenapa? Berdakwah puluhan tahun, umatnya nggak pada mau nurut, ditinggalin, nggak mau berdakwah. Makanya kalau ada orang pinter nggak mau dakwah, nggak mau ngajak, dosa. Bisa dilaknat sama Allah. Tahu tapi nggak mau ngajar, diam baik hanya untuk dirinya sendiri. Nah, itu dosa. Itu. Nabi Adam ketemu sama Ibu Hawa. Siapa lagi? Nabi Nuh. Banjir besar sekali. Dia mendarat dari kapalnya Nabi Nuh, terjadi pada tanggal 10 bulan Asyura, 10 Muharram. Jadi bulan ini bulan penyelamatan. Mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan, dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari mara bahaya, dimenangkan dalam segala urusan kita, dimudahkan dalam segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Silakan. Setiap tanggal 10 Muharram itu masuk kan puasa sunnah ya? Ya. Ada atau Nabi pernah melaksanakan puasa malam. Kali tanggal 1 ada yang belum puasa. Pertanyaannya, tanggal 9 itu Nabi kalau ada umur mau puasa, tanggal 9 Nabi nggak puasa. Sedangkan kita sudah seperti baga sunnah jamaah itu puasanya 2 hari, Kamis dan Jumat kemarin. Itu gimana? Nabi belum melaksanakan. Tapi ada hadis Nabi awakku umur panjang, tahun depan mau puasa. Asbilan. Kenapa? Sampai Nabi belum puasa, kenapa? Kenapa wajib itu? Sehingga Nabi mengatakan kalau ada umur mau puasa di tanggal 9 atau puasa Asyura. Demikian penjelasan. Iya, itulah. Jadi adanya hukum ijma' dan qiyas itu yang bisa membedah daripada adanya orang itu hanya berpedoman kepada Quran dan hadis saja. Orang itu tadi dari awal, kalau berpedoman hanya Quran dan hadis saja akan jadi keras, radikal. Adanya ijma' dan qiyas itu pendapat para ulama, kemudian qiyas itu adalah hukum yang disamakan dengan hal-hal yang terjadi sebelumnya tanpa melenceng dari Al-Quran dan hadis. Kita boleh mengambil hukum apa saja asal tidak berlawanan dan tidak bertentangan dengan Quran hadis. Nabi seperti itu, jadi merencanakan untuk puasa di tanggal 9. Kalau nanti kita ada umur ternyata belum sampai melakukan, tapi perintahnya sudah ada, sampai saat ini dilakukan.
Ya, meskipun Nabi belum pernah menjalankan. Dan sekarang kalau kita itu yakin, kita ini loh ngikutin Nabi, jangan ngikutin ulama, ya kan? Harus Nabi ngikutin seperti Nabi. Ini loh haji dan umroh seperti Nabi, perjalanan haji yang seperti Rasul. Seolah-olah yang lain nggak seperti Nabi dan Rasul. Ada hal-hal yang Nabi tidak menjalankan, tetapi supaya dijalankan oleh umatnya. Itu oleh umatnya. Termasuk diantaranya adalah perintah itu tadi. Nah, banyak yang Nabi tidak menjalankan. Seperti kalau sekarang ada operasi mata, maksudnya adalah mata orang dipindahkan ke mata seseorang. Zaman Nabi ya belum ada. Operasi ginjal orang ya diganti dengan ginjal yang masih sehat. Itu berdasarkan ijma dan qiyas. Jadi kita ikuti pendapat para ulama. Nah, ijma dan qiyas itu supaya kita ini nggak terlalu kaku dan nggak keras. Memang begitu Pak Edi. Ya. Jadi tidak semuanya apa yang dilakukan Nabi. Lah kalau kita ngikutin persis, nyeplak namanya, nyontek seperti apa Nabi, nggak kuat kita, nggak kuat. Ya, hanya sebagian aja. Lakukanlah oleh Anda semampunya. Ikutin Nabi, sunnah-sunnahnya semampunya. Kalau nggak mampu ya jangan diikutin. Kita kan tapi berusaha yang terbaik. Jadi itu pengertian ahli sunnah wal jamaah, Pak. Ahli sunnah itu ahli hadis dan Quran. Tapi wal jamaahnya belum tentu. Oh saya ini ahli sunnah. Ya sunnah itu menjalankan sunnah Nabi. Hadis ada kalanya ucapan, perilaku, ya, dan diamnya Nabi itu juga termasuk contoh. Ada apa-apa Nabi diam berarti boleh. Itu. Jadi mengambil kesimpulannya. Ada orang pesta ikan dop, hayawan dop, mirip dengan biawak kalau di kita. Tapi bedanya di sana, hewan itu kalau di darat dia itu nggak lama, nggak tahan lama kayak lele gitu ya. Lele kan kuat itu, diambil dari air di darat itu kuat lama, sehari nggak mati, tapi lama-lama kan mati. Nah, maka itu halal, hewan dop itu halal. Nabi diem, oh ini hewan dop yang buat pesta. Kayak biawak, kalau biawak kan haram, tapi hewan dop di sana biawak. Mekah dan Arab halal hukumnya karena Nabi pernah melihat orang lagi pesta, dia tidak melarang. Sekiranya atau dia tidak melarang, maka itu dibolehkan. Kalau dilarang, berarti tidak dibolehkan. Itu sebagai hadis takriri, diamnya Nabi seperti itu, takriri. Nabi pernah mencontohkan kencing berdiri saat hujan turun. Ini loh, kalau hujan turun gerimis karena nggak ada atapnya, kencingnya jangan jongkok, ini jongkok nyepet ke kita semua. Nah, itu berdiri, ini yang boleh seperti ini. Nah, itu. Tapi jangan jongkok, kencing jongkok ya sunnah nyepet ke badan kita semua, ke baju-baju kita. Sunnahnya adalah kencing itu jongkok. Kalau tidak hujan gerimis dan ada atapnya, kita udah ada atapnya hujan gerimis, kita kencing jongkok, belum ke kita semua kan? Nah, itu salah satu contoh. Baik, sekali lagi sudah 10 menit dari waktu syuruk. Mudah-mudahan Bapak-bapak, Ibu-ibu, tanggal 5 nanti kita akan ada acara di sini. Mohon untuk bisa hadir, Bapak-bapak bisa memakai pakaian putih, bawahnya bebas, yang penting warna gelap. Kalau ada, kalau nggak ada ya jangan nggak kesini. Kan untuk saya nggak punya baju putih jadi nggak datang gitu. Jangan karena itu. Ya.
Ya. Dan satu depan libur kali ini. Ya. Satu depan libur ada. Kamu harus nanti kajian tadi libur berapa? Oh iya, karena itu pas hari Sabtu libur nggak ya? Libur aja kali ya, libur aja. Karena malamnya juga kita ada sampai juga persiapan, ada bikin panggung, bikin ya macam itu. Libur aja deh. Masih ada satu lagi apa enggak? Sabtu depan ya? Oh, Sabtu depan ya. Sabtu depan libur dulu Bang. Ya. Ya. Ustazahnya itu senang nyanyi dan senang baca Qurannya bagus. Udah orangnya bagus, baca Qurannya bagus. Maka kalau bapak nggak hadir, rugi. Rugi kalau nggak hadir. Ya. Jadi bukan karena bagus orangnya aja Pak, yang kita ambil ya manfaatnya dan ceramahnya. Insya Allah ya itu bermanfaat buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.